alangkah baiknya jika pihak-pihak terkait seperti misalnya penjaga Kamtibmas, kepolisian, terus anggota-anggota DPR dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bentuk satu mufakat. Supaya apa? Supaya orang Islam jangan bahas-bahas agama Kristen. Gitu loh. Seandainya orang Islam tidak membahas agama Kristen, pasti tidak muncul orang seperti saya. Tidak akan pernah muncul. Masalahnya, di negara kita tercinta ini, orang Islam paling demen, paling seneng bahas agama orang lain. Bahkan itu bukan oknum, lembaga. Tahu, lembaga. Ada satu lembaga namanya Departemen Agama Republik Indonesia. Di bawah-bawah itu RI-nya itu. Di dalam tafsir Kemenak, Departemen Agama Republik Indonesia, Kemenak ya, Kementerian Agama Republik Indonesia, itu membahas Bible, membahas Injilnya orang Kristen. Loh, mau saya tunjukkan lagi. Kita tunjukkan sekarang teman-teman. Kita pakai galeri kecil-kecilan ini ya. Nih misalnya nih, ini dianukan juga sama Donditan langsung yang ngomong nih. Dengar, dia sampai setuju dengan Elia Miron. Nih lihat ya, nih. Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 157. Yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya, saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Tuh. Iya, ini sudah lembaga. Coba buka Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama Republik Indonesia. Di dalam tafsirnya surat Al-Maidah ayat 157. Yang dikutip Bible. Yang dikutip Injil. Nih, di dalam Injil Lukas begini-begini sudah dirubah-rubah. Di dalam kitab Ulangan 18 sudah dirubah-rubah. Ini lembaga, coy, lembaga. Terus ada ngomong orang Kristen, jangan diadu. Jagalah persatuan, biarin aja. Ya, saya hargai pendapatmu. Mungkin kamu orang yang berpandangan biarin saja, nggak masalah. Ya, mungkin kamu orang yang berpandangan bahwa umat Katolik banyak yang mualaf, biarin aja. Nggak masalah bro, nggak masalah. Tapi tolong hargai juga bahwa ada orang yang ingin menanggapi, biarin juga. Jangan Anda bilang, itu namanya kamu mau menang sendiri. Nggak boleh begitu. Saya menghargai bagi orang Kristen maupun orang Katolik yang punya pandangan, biar saja orang Islam bahas agama Kristen. Nggak apa-apa. Ya, mungkin Anda senangnya nonton TikTok, mungkin ngadu ayam atau bagaimana, ya nggak apa-apa. Ya kan? Itu jalan Anda. Jalan saya beda. Jalan saya mau menanggapi, begitu loh. Saya tanggapi ketika ada orang Kristen, orang Islam seperti Abdul Somad membahas-bahas Bible, saya tanggapi. Kecuali saya memfitnah. Nah, kalau saya memfitnah, baru bilang, kamu nggak boleh begitu bro. Ya kan? Orang Kristen nggak diajarin memfitnah. Kalau saya memfitnah. Nah, saya nggak pernah memfitnah teman-teman. Saya nggak pernah memfitnah. Bahkan saya sampai detik ini saya melakukan sebuah tantangan.
Kalau ada orang Islam yang mampu menunjukkan bahwa saya memfitnah agama Islam, nggak usah lapor polisi, lompat saya dari Monas. Iya, lompat saya dari Monas. Semua yang saya katakan tentang Muhammad selama saya buka channel, tidak ada satupun yang tidak ada dasarnya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Ketika saya bilang begitu kok, satuan bro. Loh, itu kan fakta yang saya bilang. Apakah fitnah kalau saya bilang Muhammad menikahi anak di bawah umur? Itu fakta. Tolong umat muslim rekam, sebarkan dan laporkan ke Mabes Polri kalau saya memfitnah. Umat muslim gak berani, karena apa? Karena yang saya bilang benar. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Umurnya 6 atau 7 tahun, namanya Aisyah. Udah gitu dipukul. Aisyah itu pernah kena pukul Muhammad. Tangan Muhammad itu pernah mendarat ke dadanya Aisyah. Makanya saya bilang Muhammad melakukan KDRT. Nah, itu sudah diakui oleh Yusuf PI. Betul, Muhammad pernah memukul Aisyah. Karena apa? Selama ini di framing, Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Di lagu Muhammad romantisan sama Aisyah. Di dalam Quran, berapa kali Aisyah itu dikatakan sebagai sosok yang melawan Muhammad? Mau saya tunjukin ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Aisyah dan Hafsah bermufakat melawan Muhammad. Oh, nekat yang nyata. Ada suratnya di dalam Al-Quran. Nih, di dalam surat Al-Ahzab, nih. Saya bukakan ya, bahwa Aisyah dan Hafsah itu dua-dua bermufakat melawan Muhammad. Nih. Nih. Saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan. Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Biar kalian tahu. Umat muslim kan selama ini nggak tahu. Mana tahu mereka. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang keempat. Nih, saya balik kamera saya. Ini berbeda dengan apa yang diinikan lagu. Nih, contohnya nih. Nih. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat nih. Artinya, jika kamu berdua bertaubat. Siapa ini? Siapa kamu berdua ini? Aisyah dan Hafsah. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Jibril, orang-orang mukmin, selain itu malaikat-malaikat. Banyak banget nih pelindungnya Muhammad untuk menghadapi Aisyah dan Hafsah. Nih. Ada apa ini? Ini umat muslim banyak nggak tahu ini. Karena baca Quran cuman baca Arabnya doang. Nih saya bacain tafsir-tafsirnya biar kalian tahu nih ya, biar kalian tahu. Kenapa bisa seperti ini? Nih, ya. Saya tampilkan tafsir-tafsirnya kepada kalian ya. Bagaimana? Nih. Kemudian Allah menunjukkan pembicaraannya kepada Aisyah dan Hafsah dan memerintahkan keduanya untuk bertaubat. Kenapa harus bertaubat? Kalau nggak ada apa-apa, ya, bertobat kepada Allah dari dosanya dan agar menahan diri dari menyelisihi perintah Rasulullah. Di mana mereka berdua condong hatinya dan berpaling dari apa yang diwajibkan. Ini biar kalian tahu. Cuman umat muslim tidak tahu kenapa hanya untuk menghadapi dua wanita ini harus ada pelindungnya banyak sekali. Perhatikan. Perhatikan, jika kamu membantu menyusahkan Nabi, maka Allah pelindungnya. Apakah cukup hanya Allah pelindungnya? Dan Jibril, dan orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat, dan. Banyak ini pelindungnya banyak. Umat muslim tahu nggak kenapa harus banyak yang melindungi Nabi? Biar saya kasih tahu rahasianya, tahu nggak? Mana tahu kalian.
Lihat bapaknya kedua orang itu. Siapa bapak kedua orang itu? Umar dan Abu Bakar, orang penting. Yang di dalam hadis disebutkan bagaimana Umar bin Khattab menghalang-halangi Muhammad untuk menulis wasiat. Maka kalian nggak nyampe balik situ. Muhammad itu ketika mau meninggal, dia ingin menuliskan wasiat. Dia meminta pena dan kertas. Ya, tapi Umar bin Khattab menghalang-halangi Muhammad dari menulis itu. Akhirnya terjadi keributan yang hebat di tengah-tengah peristiwa itu. Muhammad lagi sakit. Belum sampai ilmu kalian ke situ. Belum sampai. Yo. Coba fitnah mana lagi yang saya katakan? Lanjut lagi. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh manusia minum air kencing hewan, kencing onta. Di mana saya fitnahnya di mana? Kecuali saya mengatakan yang fitnah. Saya bilang lah Muhammad misalnya, misal ini saya bilang tukang mungutin botol aqua. Nah itu baru saya fitnah. Kalau saya bilang seperti itu, baru Anda memfitnah. Tidak boleh Anda seperti itu. Anda telah menjelek-jelekkan kekristenan, membuat Kristen menjadi jelek namanya. Jelas itu. Kalau saya mengatakan yang fitnah, karena ada di dalam Bible, jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta. Nggak boleh di dalam kekristenan. Nggak boleh. Tapi dalam agama Islam, bohong itu dibolehkan dalam 3 hal. Makanya cuman Muhammad Nabi yang membolehin orang berbohong dalam 3 perkara. Makanya saya bilang Muhammad itu Nabi yang agak, kalau saya bilang agak lain nanti tersinggung. Kenapa? Loh bang, kenapa Anda kok bilang Muhammad itu Nabi yang berbeda dalam tanda kutip agak lain begitu? Karena ustadz-ustadznya orang Islam mengatakan, membilang bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad gitu loh. Ustadz Dondi Juma, Adi Hidayat, Abdul Somad, Ustadz Zakir Naik, itu kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar. Mereka setiap hari gembar-gembor di media sosial mengatakan apa? Bahwa Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Ketika Muhammad ditempel-tempelkan dengan Yesus kami, maka di situ saya menjawab, nggak mungkin bro. Kenapa nggak mungkin? Karena Muhammad agak lain. Kenapa bang kok bilang agak lain? Ya itu yang saya bilang tadi, nikahin anak kecil di bawah umur, kena sihir, apalagi? Terus menyuruh orang minum kencing hewan. Apalagi? Nyuruh orang dewasa nyusuin, laki-laki yang nyuruh wanita dewasa nyusuin pria dewasa yang bukan suaminya. Yang saya bilang itu semua fakta. Kalau kamu nggak suka datang ke Mabes Polri, botol. Ke Mabes Polri berangkat. Sekarang laporin ke Mabes Polri bahwa saya bilang Muhammad melakukan hal-hal itu. Gimana orang yang saya bilang benar kok? Karena apa? Karena umat muslim, ustadz-ustadznya menempelkan sosok yang demikian itu kepada Yesus kami. Maka kami menjawabnya. Gitu loh. Itu jalan ceritanya. Nah, biar nggak seperti ini terus, biar umat muslim nggak panas walaupun dikatakan fakta dan kenyataan. Walaupun yang saya katakan itu fakta, biar umat muslim nggak panas, tolong pihak-pihak terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bapak-bapak anggota DPR, pihak-pihak terkait Kementerian Agama, supaya apa? Meminta kaum muslimin dan muslimat, ustadz-ustadznya, untuk berhenti kalian membahas agama Kristen, untuk berhenti